Di antara yang akan kita pelajari nanti yaitu terkait dengan aplikasi Movavi Video Editor ini. Di antaranya kita akan mengimpor atau memasukkan file video, gambar, background musik ke aplikasi tersebut, lalu kemudian memasukkan file ke dalam baris editing, lalu kemudian memotong video, menambahkan teks atau judul pembuka, lalu kemudian menyelipkan file di antara video, lalu selanjutnya yaitu menambahkan musik background, menambahkan teks penutup, menyimpan file project, menyesuaikan resolusi video, dan mengekspornya menjadi sebuah video yang siap tayang. Berikut ini adalah tampilan daripada Movavi Video Editor. Sudah tayang ya Bapak Ibu ya? Sudah di sini. Mas. Sudah, Mister. Oke, terima kasih. Seperti yang kita sudah bagikan di grup WhatsApp terkait pelatihan hari ini, semua file download untuk ICSoft dan juga untuk Movavi, termasuk cara-cara penginstalannya, sebenarnya nggak jauh beda dari cara menginstal ICSoft. Untuk itu saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi bagaimana cara menginstalnya. Namun apabila dalam hal penginstalan dari mungkin kemarin sampai hari ini dan mungkin nanti buat yang belum terdapat kendala-kendala, bisa bisa dilaporkan ke dalam grup WA kita agar bisa kita bantu. Selanjutnya saya langsung buka. Terus terang saya nggak sajikan dalam bentuk PowerPoint seperti tadi Mas Dwi sajikan, namun saya akan langsung sajikan menu-menu yang ada di sini karena menu yang akan kita gunakan juga sedikit lebih banyak daripada ICSoft. Namun tentunya tidak semua menu akan kita pakai. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa sudah saya sebutkan terkait materi-materinya. Kita mulai saja pada bagian menu. Di sini terdapat file. Di file ini ada menu add media file, ini sama dengan tampilan di sini. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, di sini kelihatan. Ya, ini media file ini. Terima kasih. Untuk add media file ini sama fungsinya dengan sini. Di tombol add file ini kita bisa menambahkan video, menambahkan gambar, bahkan musik dari folder komputer kita. Selanjutnya di sini ada menu-menu tambahan yang nanti kita akan pakai. Tapi yang paling sering yaitu ini add media dan juga save project. Ini yang paling sering akan kita pakai. Lalu di sini ada menu edit, nanti akan aktif ketika kita sudah melakukan pengeditan. Ada playback, setting preference ini untuk setting lanjutan. Export nanti akan aktif ketika kita mulai pengeditan. Lalu berlanjut di bagian bawah, di sini ada beberapa bagian file import ini. Lalu kemudian ini juga media bin ini. Terus sound ini adalah kumpulan daripada sound effect untuk video yang misalnya kalau kita lihat YouTube biasanya ada applause, tiba-tiba ada suara-suara efek tambahan. Nah, itu bisa kita selipkan dari sini. Lalu di music, ini musik background seperti ini. Oke, ini kalau di tampilan Bapak Ibu mungkin nggak bisa langsung sinkron ya suaranya ya, karena mungkin delay. Intinya kita bisa ngambil musik background dari sini. Di sini sampel video, lalu ada background tambahan yang bisa kita selipkan. Selanjutnya di sini adalah efek-efek filter. Kalau kita pakai misalnya di Instagram atau di aplikasi filter foto-foto, di video juga ada seperti ini.
Namun hari ini kita nggak pakai ini aplikasi pemanis saja. Mungkin Bapak Ibu bisa eksplor lebih lanjut. Selanjutnya di sini juga ada efek transisi. Transisi ini bisa kita pakai ketika kita mau melakukan pergantian antar video, misalnya gambar berganti antar gambar gitu, misalnya kita bisa gunakan transisi ini. Selanjutnya T ini adalah icon titles atau text. Kita bisa tambahkan title di judul sebagai judul. Ini ada pilihan model-modelnya sebagai judul di sebuah video, seperti ini ya, biasanya digunakan untuk pembuka maupun penutup. Lalu ini juga sebagai pembuka, tergantung selera saja. Ini untuk tambahan keterangan pada sebuah video maupun objek gambar yang tampil di video. Selanjutnya ini untuk tambahan efek-efek yang bisa kita tambahkan. Misalnya ada sebuah video tertentu yang membutuhkan keterangan, bisa kita tambahkan seperti ini teksnya, atau butuh tambahan gambar animasi, bisa kita ambil dari sini. Untuk selanjutnya ini ada fitur lanjutan, di mana hari ini kita belum akan membahas ini, karena saya rasa untuk yang akan kita bahas yang sesuai materi yang sudah saya susun itu sudah saya kira cukup, karena waktu juga terbatas untuk hari ini. Jadi kita batasi sampai di situ. Untuk menu yang lain mungkin bisa kita diskusikan nanti. Selanjutnya saya akan mulai pengeditan, atau mulai langkah pertama, yaitu kita akan memasukkan file. Kita akan memasukkan file video yang akan kita edit. Kita klik add file, lalu di sini saya tentukan sebuah video, misalnya ini how smartphone made in factory. Yang saya pilih ini. Di sini adalah video yang akan kita edit, seperti ini. Ini total sekitar setengah jam lebih ya, kali nanti kita akan potong-potong, 10 menit ya, sekitar 10 menit kita akan potong-potong, mungkin menjadi cuma 1-2 menit. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan di sini gambar yang nanti akan kita selipkan. Kita akan selipkan salah satu gambar di tengah-tengah, kita masukkan dulu di sini. Kalau untuk musik atau efek kita nanti tinggal tambahkan dari sini. Ini sudah tersedia. Kita juga bisa tambahkan menggunakan cara yang lain, menggunakan fitur ini. Oke. Selanjutnya ini adalah kita mulai saja dengan memasukkan file video ini yang akan kita edit, dengan kita geser ke sebelah sini atau langsung kita klik kanan menggunakan add to current position. Ini sudah masuk kepada bilah edit. Saya sudah bilah edit. Di sini kita disajikan potongan-potongan dari gambar atau gabungan gambar dalam sebuah video di bagian atas, lalu di bagian bawah terdapat suara yang terdapat dalam video tersebut. Nanti kita bisa pisahkan. Pertama-tama, selanjutnya setelah kita memasukkan video, kita akan memasukkan sebuah teks judul. Misalnya ini judul kita akan pilih di sini, misalnya ini saya akan pilih ini, lalu saya akan taruh, misalnya saya akan geser saja. Kalau tadi kita pakai add to current position, kita selanjutnya kita geser ke sini. Nah, ini sudah ada di sini, namun terlalu terlihat kecil. Kita bisa gunakan tombol kontrol pada keyboard dan juga scroll bareng. Misalnya saya akan pencet tombol kontrol dan scroll ke atas, dia akan menjadi besar. Nah, seperti ini.
kita akan double klik, lalu edit di sininya. Misalnya ini kita akan edit, misalnya latihan. Misalnya saya simpel saja, cara di sini edit video, misalnya seperti itu. Ini adalah misalnya sebuah judul untuk kalau di ranah Bapak Ibu berarti judul untuk video ya, video pembelajaran yang akan kita buat. Kita juga bisa mengatur warna untuk masing-masing ini di sebelah kiri, lalu juga mengatur layout, lalu jenis huruf dan juga ukuran. Oke, selanjutnya setelah menambahkan judul, kita akan mencoba memotong video. Anggap saja ini videonya 10 menit, totalnya tadi kan 10 menit. Setelah kita cek di sini total 10 menit, kita akan jadikan hanya 2 menit. Misalnya 10 menit terlalu panjang, kita akan potong menggunakan gunting, icon gunting di sini. Oh iya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini sebenarnya garis vertikal merah ini apa? Ini adalah garis pengaturan di mana ketika nanti kita bisa lihat previewnya, juga bisa naruh tambahan filenya, bagian-bagian misalnya musik, judul itu ketika klik add current position dia akan mengikuti garis merah ini. Nanti saya akan contohkan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan potong terlebih dahulu. Video ini akan kita potong, klik di sini. Dia akan mengikuti di bagian mana kita klik. Saya akan potong di menit, di sini ada terlihat angka penunjuk durasi. Kita akan pilih di sini. Nah, di sini. Saya sudah potong ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Ini misalnya kita mau potong jadi 2. Nanti kita akan coba setelah ini potong menjadi 3 bagian. Misalnya ini kita akan potong lagi di sini. Ini kita sudah punya 3 bagian video. Misalnya saya mau hapus ini. Nah, misalnya ada bagian-bagian dalam sebuah perekaman yang kita mau potong, katakanlah beberapa detik saja, kita bisa geser ini, misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau kita perbesar barangkali. Nah, framenya bisa lebih lebar terlihat. Kita potong sebelah sini sedikit saja misalnya. Nah, ini akan terpotong. Tadi kelewat. Aktifnya di sini misalnya. Ini akan kita potong. Oke. Selanjutnya kita potong saja semuanya biar nggak terlalu panjang. Oke, untuk memotong video saya kira cukup. Kita lanjutkan lagi dengan menyelipkan file di antara video. Untuk menyelipkan file di antara video, kita bisa tambahkan di sebuah layar atas ataupun di tengah-tengah. Kalaupun di tengah-tengah, kita berarti menggunakan fungsi gunting atau cut tadi. Namun kalau untuk menambahkan ke dalam layar bagian atas, maka kita tinggal menggeser. Misalnya kita kembali ke sini, kita akan tambahkan add to current position. Nah, dia akan tampil di sini. Jadi beriringan. Kita akan coba putar, dia akan beriringan. Nah, ini menutupi dia. Oke. Karena menutupi ternyata menurut kita tidak sesuai, kita bisa potong. Misalnya di sini, kita aktifkan di sini, klik, kita akan masukkan, geser ke tengah-tengah sini. Nah, kita bisa jadi tampilannya hasilnya tidak akan memotong. Nah, namun langsung seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya menyisipkan gambar, ini sama berlaku juga gambar untuk ketika kita menginginkan untuk menyelipkan salah satu video, atau kalau di TV mungkin menyelipkan iklan seperti itu sama caranya seperti ini. Oke,
Selanjutnya kita lanjut dengan menambahkan musik. Namun sebelum menambahkan musik, saya ingin coba pisahkan bagian-bagian musik yang di sini, yang ada di sini. Kita pisahkan dan kita ganti. Saya akan coba klik di sini, klik kanan ya, dengan lalu klik detach audio. Di detach audio ini kita klik saja. Nah, dia akan terpisah di sini juga. Atau kita hanya bagian pertama saja yang akan kita kasih musik yang berbeda. Lalu kita bisa hapus, delete di sini. Lalu saya akan set di sini penambahan musiknya untuk mengisi ruang musik yang kosong. Klik musik, saya akan pilih salah satu. Ini adalah musik, ini bukan video. Kalau di sini, ini cuma gambar backgroundnya doang. Kita akan tambahkan misalnya ini, at the current position di sini. Nah, dia akan mengikuti garis merah ini, di mana kita taruh. Untuk penyesuaiannya, kita tinggal geser. Nah, sampai di sini kita tinggal geser. Lalu selanjutnya, ini sudah sesuai sama, tidak tumpang tindih. Kita bisa perkecil suaranya seperti ini, agar suara musiknya ketika kita menggunakan berbarengan dengan narasi, misalnya narasi petunjuk, narasi kita enggak istilahnya bentrok. Kita bisa kecilin suaranya, tinggal geser ke bawah. Sampai di sini kita sudah masuk pada bagaimana menyelipkan atau memasukkan musik atau suara. Selanjutnya kita akan menambahkan teks penutup. Teks penutup ini digunakan untuk misalnya kita biasanya tampil sebagai ucapan terima kasih. Kita kembali ke icon teks di sini, lalu misalnya saya ingin memakai yang ini, model yang ini. Kita taruh saja ini di akhir. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan at the current position, atau karena ini di akhir, di sini kita bisa langsung juga closing credit atau closing credit, atau karena ini merah berarti kita pakai current position di merah biar nggak bingung ya. Nah, di sini. Namun ini terdapat pada istilahnya layer yang berbeda. Agar kita ingin penutupnya itu hitam, kita bisa geser ke bawah. Kita geser ke bawah seperti ini. Kita akan edit. Misalnya terima kasih. Nah, ini kita hapus saja, kita geser misalnya seperti ini. Terima kasih. Nah, dari sini kita sudah bisa menambahkan teks penutup. Selanjutnya, untuk sesi edit sekedar katakanlah untuk membuat materi pembelajaran, saya kira sudah cukup ya, nanti tinggal dikembangkan. Untuk barangkali kita mau memakai cara-cara edit di lain waktu, kita bisa save dulu project ini, atau kita mau revisi juga kita harus save juga project ini agar memudahkan revisi kita tidak perlu memasukkan satu persatu skenario editing tadi. Saya akan simpan projectnya ke dalam istilahnya folder tadi, di sini folder workshop online tadi yang sudah saya kumpulkan. Di sini contoh edit, saya akan simpan contoh edit workshop misalnya, saya kasih nama aja contoh edit workshop, saya save. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu setelah kita menyimpan file project, kita akan menyesuaikan resolusi video. Resolusi video ini berguna untuk memudahkan kita dalam menayangkan video. Mohon maaf, sepertinya masih semangat sampai menit ini. Tes. Maklum. Ya, saya takutnya ketiduran ini. Masih Mister. Kita masih di sini. Masih Mister. Saya ingat masih nonton nih kita. ini ya, ingat sambutan Bapak Direktur kemarin ya.
Lanjutkan, Sir. Iya, oke, baik, saya lanjutkan. Sampai sini, ini kita sudah istilahnya menyimpan file project. Selanjutnya kita akan menyesuaikan resolusi video sekaligus mengekspornya menjadi sebuah video yang siap tayang atau siap kita upload atau bagikan ke para siswa. Untuk mengatur resolusi, kita langsung saja setelah kita save tadi, save project sudah selesai. Selanjutnya kita ekspor. Ekspor ini menentukan resolusi dan juga tempat atau proses akhir render menjadi sebuah video. Kita klik menu ekspor. Di sini namanya tadi sesuai nama project kita bisa atur lagi namanya. Lalu kemudian di sebelah sini ada format-formatnya. Kita secara wajar save aja menjadi MP4. Lalu save to-nya di sini kita save. Ini sudah sesuai, yaitu folder tadi, folder workshop online. Untuk kualitasnya good sudah cukup. Untuk resolusinya kita harus pencet advance. Nah, untuk advance di sini kita pilih ke angka 640 kali 480. Ini saya kira cukup. Untuk diputar di HP masih bagus, di komputer juga masih cukup, masih bagus dan tidak memakan banyak memori. Oke, kita oke. Lalu kita akan start. Oh ya, untuk pilihan resolusi yang lain nanti bisa dicoba-coba saja mana kualitas yang diinginkan. Bisa misalnya Bapak Ibu punya TV 40 in atau 50 in, maka resolusinya harus semakin besar agar tampil bagus di sebuah TV yang layar atau resolusinya lebih tinggi. Namun jika hanya ingin tampil di HP atau laptop yang kurang standar, 640 dan cukup, tergantung selera saja dan kebutuhan. Oke, saya klik oke, kita akan mulai ekspor atau render. Start. Saya sudah mulai start di sini. Untuk kecepatan render sendiri tergantung kepada kecepatan atau spesifikasi komputer atau laptop Bapak Ibu. Semakin tinggi, semakin besar RAM-nya, semakin canggih prosesornya, atau semakin cepat spesifikasinya, maka render prosesnya juga semakin cepat. Begitu juga dengan ukuran dan durasi video, semakin lama otomatis semakin lama juga rendernya. Jika sudah selesai render seperti ini, akan muncul tampilan ini konfirmasi apakah kita langsung oke dan output. Jika kita checklist, maka kita klik oke, langsung keluar hasilnya seperti ini. Contoh edit workshop, ini durasinya sekitar 1,5 menit, ukurannya menjadi 12 sepertinya nggak nampil ya. Saya akan coba buka hasilnya. Saya stop dulu, saya akan coba buka hasilnya. Bentar. Nah, ini oke. Saya akan bagikan share ulang presentasi ulang jendela tampilan. Karena nggak bisa langsung, ini saya akan putar. Oke, saya mulai lagi. Sudah bisa tayang ya? Halo? Sudah, Mister, sudah. Ya. Ini tadi musiknya. Sudah kok, Mas. Kalau suara mungkin nggak terlalu kedengeran ya. Nah, ini Iya, Mister, ada suaranya. ini tadi yang gambar yang saya selipkan tadi. Oke. Ini
sudah ganti musik, tadi ganti apa ganti karena saya kan potong tadi. Ini musik bawaan video aslinya. Saya lompati saja. Oke, nah, saya potong tadi. Oke, ini teks